Baik, shalom. Bapak mama yang saya kasihi di dalam Yesus, firman Tuhan yang kita sudah baca, di mana ayat yang ke-40, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ketika Yesus Kristus memperkenalkan dirinya sebagai roti hidup yang turun dari sorga, orang-orang Yahudi tidak percaya. Mereka bersungut-sungut. Mereka berkata, Bapak ibunya kita kenal. Bukankah dia anak tukang kayu? Bagaimana dia bisa mengatakan dia turun dari sorga? Tapi inilah fakta, membuktikan kepada dunia bahwa dia adalah roti hidup yang turun dari sorga. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, kita melihat kebaikan Tuhan ini. Saudara yang terkasih, di ayat 40, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak untuk percaya kepada Yesus adalah kehendak Allah. Orang-orang yang tidak percaya Yesus, maka mereka menolak kehendak Allah. Saudara yang terkasih, kehendak Allah yaitu untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang percaya kepadanya beroleh hidup, yang tidak percaya kepadanya pasti akan binasa. Itu adalah kehendak Allah, saudara yang terkasih. Makanya sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita bersyukur di mana Bapa membawa kita untuk percaya kepada anak, yaitu Yesus Kristus, untuk beroleh hidup yang kekal. Di luar Yesus tidak ada kehidupan. Di luar Yesus tidak ada kekekalan. Di luar Yesus pasti binasa, saudara yang terkasih. Makanya Alkitab berkata, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ini pernyataan daripada Yesus Kristus. Ia membuktikan bahwa Dia Maha Kuasa, membuktikan Dia Juru Selamat, membuktikan Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Makanya berbahagialah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Mereka akan selamat dan mereka juga akan dibangkitkan pada akhir zaman, saudara yang kekasih. Jangan kita memuji-muji nabi-nabi yang sudah mati di dalam doa, mulai dari Abraham, Musa, dan semua nabi-nabi yang dipakai Allah dengan cara yang luar biasa. Tidak perlu lagi kita memuji-muji mereka di dalam doa. Kalau kita memuji-muji nabi yang sudah mati di dalam doa, itu sama dengan penyembahan berhala. Tapi yang perlu kita puji di dalam doa adalah Yesus Kristus. Dia mati dan Dia bangkit kembali. Dia menyerahkan nyawanya, Dia mengambil kembali, membuktikan Dia adalah Juru Selamat manusia. Dia layak dipuji, Dia layak disanjung, Dia layak disembah, karena Dia yang duduk di atas takhta kemuliaan itu, Dia yang berkuasa di sorga. Dia bernama Yesus Kristus Tuhan.